Hai, selamat datang kembali di konten ini di channel Jasnadin. Hari ini saya akan membahas beberapa seputar pertanyaan dan jawaban mengenai kartu prakerja. Langsung saja, untuk aksesnya kita bisa buka di kartu prakerja. Di sini untuk websitenya di www.prakerja.go.id. Nah, untuk pertanyaan dan jawabannya saya akan membahas informasi mengenai kartu prakerja dan juga nanti ada cara pembuatan akun. Kemudian di sini juga pendaftarannya dan ada mengenai di seleksi dan tes gelombangnya. Kemudian untuk bantuan biaya, pembelian pelatihan, dan juga insentif yang akan diterima. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, kartu prakerja itu adalah salah satu program bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja, dan sasaran penerimanya berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah atau kuliah. Bantuan ini diberikan hanya satu kali seumur hidup untuk satu peserta. Dan apa sih tujuan kartu prakerja? Tujuannya ini untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kemudian, apakah kartu kerja menggaji pengangguran? Tidak, karena kartu prakerja itu program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Jadi bukan untuk menggaji pengangguran. Dan siapa sih yang bisa memanfaatkan kartu prakerja ini? Jika WNI yang usianya 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah atau kuliah. Sebenarnya untuk program ini diprioritaskan untuk pengangguran muda, tapi untuk merespon kasus COVID, sehingga program ini diprioritaskan untuk pekerja atau pengusaha yang besar dan kecil yang terdampak. Ini untuk usaha mikro dan kecil ya, bukan untuk pengusaha yang sudah sukses kayak gitu, bukan. Tapi memang untuk pekerja dan pelaku usaha kecil. Kemudian apakah harus menganggur? Oh, tidak. Jadi yang sudah bekerja, karyawan atau korban PHK ini juga bisa untuk mendaftar kartu prakerja. Nah, untuk yang lulusan universitas itu dan sudah bekerja, apakah bisa? Bisa, karena kartu ini tidak membutuhkan kompetensi kerja dan keahlian, tapi diprioritaskan untuk diberikan pada pengangguran muda atau pekerja yang pelaku usaha dan kecilnya itu terdampak. Begitu. Jadi bukan murni karena menganggur, tapi dia menganggur itu karena tidak ada pekerjaan yang didapatkan karena dampak COVID. Jadi sebelumnya dia udah kerja atau sebelumnya dia udah lulus, dia mungkin ada sambilan. Tapi karena ada COVID, akhirnya semua pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan dan sedang menganggur, maka itu bisa untuk daftar. Dan siapa yang melaksanakan operasional kartu ini? Yang melaksanakan itu adalah dari kebijakan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan semua kebijakan kartu prakerja dirumuskan oleh komite yang terdiri dari 8 menteri. Nah, ini cara daftarnya ya. Untuk membuat akun, daftar akun itu sangat mudah. Bisa pakai email yang aktif, dan untuk panduannya itu kita bisa memasukkan alamat, kemudian kita buat passwordnya, kemudian kita klik daftar, kemudian kita akan menerima notifikasi dan kita akan buka email dan melakukan verifikasi. Di sini verifikasi email ya. Kemudian ada informasi kalau pendaftaran kita sudah berhasil dan sudah berhasil membuat akun prakerja.
Kemudian kita bisa lihat dashboard. Nah, sudah lihat dashboard, kita akan klik login untuk memasukkan alamat email dan password. Setelah kita masuk ya, setelah kita masuk, kita bisa langsung di pendaftaran kartu prakerja. Nah, tahapannya itu setelah berhasil daftar tadi, kita mengisi verifikasi KTP. Ada yang pertama verifikasi KTP, yang kedua mengisi data diri, dan yang ketiga nomor handphone. Nah, untuk ini kita bisa melengkapi data dengan mengunggah foto KTP dan swafoto dengan KTP kita. Jadi ada file untuk KTP, ada file untuk selfie atau swafoto ya. Kemudian kita lakukan verifikasi dengan memberikan nomor handphone kita kirim, kemudian kita akan dapat nomor verifikasi OTP dan kita masukkan. Selanjutnya kita akan ada pernyataan pendaftaran, kita bisa daftar iya. Kemudian diisi sampai selesai dan klik OK. Nah, setelah itu kita akan mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar. Ini ada 18 soal dengan maksimal 25 menit. Kita akan mulai tes langsung ya, setelah daftar langsung ikut tes. Setelah isi tes, hasil akan dievaluasi dan menunggu untuk 5 menit. Kita bisa refresh juga kalau memang belum ada perubahan. Kemudian kita akan pilih gelombang mana. Daftar gelombangnya ada yang di DKI Jakarta batch 1. Ada ini, pilihannya kita bisa pilih. Kemudian kita setelah itu pendaftaran selesai dan kita bisa cek status di pendaftarannya itu di dashboard kita. Kalau tidak lolos akan ada notifikasi tidak lolos. Kemudian untuk tes dan seleksinya, apakah saya harus menjalani tes untuk mendapatkan bantuan dari kartu prakerja? Iya. Kamu harus mengikuti tes motivasi kemampuan dasar pada situs resmi kartu prakerja untuk memenuhi keseluruhan proses pendaftaran. Apakah tes mempengaruhi kelolosan saya? Ya, betul. Tes merupakan salah satu komponen yang wajib kamu ikuti. Apakah tes mempunyai durasi atau limit? Ya, maksimal durasinya itu 25 menit dengan ada yang 18, ada yang 19 soal. Dan kita bisa menggunakan alat bantu, kertas, pensil, pulpen untuk menyelesaikan soal. Berapa banyak soal di tes? Total soal di tes itu ada 19. Apa yang perlu saya siapkan? Yang perlu disiapkan adalah alat bantu, pensil dan pulpen, kertas. Kemudian apakah seleksi gelombang mempengaruhi kelolosan? Iya, betul, karena setiap seleksi itu mempunyai periode tertentu dan kuota tertentu. Setiap gelombang juga punya kuota tertentu. Kalau saya tidak dapat kuota gelombang yang saya pilih, apakah bisa ikut seleksi gelombang berikutnya? Boleh. Kamu bisa mengikuti seleksi gelombang berikutnya. Jika saya gagal atau tidak lolos seleksi, apakah harus ulang pendaftaran? Tidak. Jika gagal, kamu dapat mengikuti seleksi periode gelombang berikutnya dan tidak perlu mengulang lagi untuk proses pendaftaran dari awal. Kemudian langsung saja untuk bantuan biayanya. Apakah bantuan biaya pelatihan kartu kerja diberikan secara tunai? Tidak. Bantuan untuk pelatihan secara non tunai. Dan berapa kali bantuan manfaat prakerja diberikan? Sekali saja, namun kamu bisa menggunakannya untuk mengikuti beberapa pelatihan. Berapa jumlah saldo bantuan pelatihan yang akan saya terima? Jika kamu lolos, kamu mendapat anggaran untuk anggaran tahun 2020, kamu menerima bantuan pelatihan 1 juta bantuan pelatihan. Bagaimana saya mengetahui besarnya pagu kartu prakerja yang diberikan pada saya? Kamu akan menerima notifikasi besaran pagu yang disetujui pada akun dashboard kamu. Pastikan kamu cek secara berkala di akun kamu.
Dan apakah pagu atau saldo prakerja dapat dipakai oleh orang lain? Tidak, karena pagu dapat bisa dipakai oleh kamu sendiri sebagai penerima manfaat kartu prakerja. Apakah saldo bantuan pelatihan ada kadaluarsanya? Ya, jika kamu lolos, kamu mendapatkan kartu prakerja, kamu memakainya di mitra platform dalam waktu 30 hari diterima dan wajib digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Jika sudah hangus atau kadaluarsa, maka saldo pagu bantuan pelatihan akan dikembalikan ke rekening negara. Apakah saya dapat meminta penambahan saldo? Di sini tidak. Jadi manajemen pelaksana tidak dapat menambah pagu yang telah disetujui. Namun, manajemen pelaksana berhak membatalkan pagu secara sementara atau permanen jika ada indikasi kecurangan atau bukti dan pelanggaran terhadap syarat. Kemudian untuk pembelian pelatihannya itu atau platform yang dipakai untuk kita bisa berlatih dengan pagu 1 juta itu kita bisa pakai di mitra yang resmi di Tokopedia, Skill Academy, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker, dan Pijar. Kemudian di sini langsung pembahasan insentif. Siapa saja yang bisa mendapatkan insentif? Tentu diberikan kepada pemegang kartu prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama. Apa saja insentif dan berapa jumlahnya? Insentifnya terdiri dari 2. Yang pertama, insentif pelatihan yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan yang besarannya untuk anggaran ini adalah 50.000 survei. Akan ada 3 survei, berarti totalnya 150.000. Kapan saya bisa mendapatkan insentif? Yang pertama ada insentif pelatihan. Jika kamu lolos, kamu akan menerima insentif pelatihan. Penyalurannya itu dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi. Kemudian insentif survei diterima jika penerima kartu prakerja mengisi survei akun di www.prakerja.go.id untuk mengetahui evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Nah, ini apakah saya bisa mendapatkan insentif jika belum mendapatkan persetujuan? Tidak, kamu harus bisa mendapatkan insentif ketika kamu telah menjadi pemegang kartu prakerja. Nah, ini adalah informasi detailnya bisa diakses di kartu prakerja di websitenya. Kemudian untuk informasi bahwa tahun 2020 ini saya mendapat informasi dari website ini ada sekitar 30 gelombang yang dibuka di tahun ini sampai akhir tahun ini, dan untuk bulan Juni ini baru ke gelombang keempat. Jadi masih banyak gelombang yang kita bisa coba untuk daftar dan untuk mengisi kegiatan selama pandemi ini. Dan itu pastinya sangat bermanfaat. Ini adalah salah satu program pemerintah yang kita juga harus apresiasi sebenarnya, karena paling tidak untuk bisa mengisi pengetahuan. Kemudian juga teman-teman kalau masih bingung bisa komentar di konten ini ya, dan juga bisa share ke teman-teman yang mungkin butuh informasi ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai jumpa.